Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Sylvia, Ahmad Aziz Okta, dan Moriska Wijayanti yang berjudul Perkembangan Islam di Timur atau Oksidentalisme. Materi yang akan kami bahas ada 6. Yang pertama yaitu pengertian oksidentalisme, yang kedua sejarah perkembangan Islam di Timur, yang ketiga aliran-aliran oksidentalisme, yang keempat hubungan antara oksidentalisme dan orientalisme, yang kelima tugas oksidentalisme, yang keenam tujuan dari oksidentalisme. Pengertian oksidentalisme adalah kajian kebaratan atau suatu kajian komprehensif dengan meneliti dan merangkum semua aspek kehidupan masyarakat barat. Dalam oksidentalisme, posisi subjek-objek menjadi terbalik. Timur sebagai subjek pengkaji dan barat sebagai objek kajian. Selanjutnya, sejarah perkembangan Islam di Timur. Dalam perkembangan studi Islam di Timur pada akhir periode Madinah selama 4 fase. Dalam hal ini, perkembangan dimulai yang mana dalam pendidikan yang menjadikan masjid dan rumah-rumah masih dijadikan sekolah dengan ciri yang khas yaitu hafalan. Namun, sudah memiliki logika dalam masa perkembangannya selama 5 abad, dipimpin oleh Khalifah Abbasiyah. Dalam hal ini, dimulai pendidikan sekolah dibangun dengan gedung yang besar dan mulai dari pembelajaran yang spiritual ke intelektual, ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam pembangunan ini, memberikan sebuah timbal balik yang mana menjadikan titik kejayaan pada masa kekhalifahannya. Selanjutnya, aliran-aliran dari oksidentalisme ada 4. Yang pertama, Western Occidentalism. Yang kedua, Romantic Occidentalism. Yang ketiga, Anthropological Occidentalism. Yang keempat, Wise Occidentalism. Yang kelima, South Asian Occidentalism. Selanjutnya, hubungan antara oksidentalisme dan orientalisme. Dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali dijumpai ayat yang mengandung istilah-istilah yang berhubungan dengan oksidentalisme dan orientalisme. Dan kebanyakan kedua istilah itu disebutkan beriringan dan berpasangan dalam satu ayat dan ada juga yang tidak. Di dalam Al-Quran mengandung banyak sekali istilah yang bermakna barat, timur, matahari terbenam, matahari terbit, seperti Al-Ghorib, Al-Masyirah, Al-Ghorbiyah, dan Syarqiyah. Selanjutnya, tugas oksidentalisme. 1. Mengurangi inferioritas sejarah hubungan ego dan the other, menyumbangkan superioritas the other barat dengan menjadikannya sebagai objek yang dikaji dan menyelapkan inferioritas kompleks ego dengan menjadikannya sebagai subjek pengkaji. Yang kedua, mengembalikan emosi non-Eropa ke tempat asalnya, menghilangkan keterasingannya dan mengaitkan kembali dengan akar lamanya. Menempatkan ke posisi realistisnya untuk kemudian menganalisanya secara langsung dan mengambil satu sikap terhadap peradaban Eropa yang dianggap semua orang sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, membebaskan revolusi modern dari kesalahan-kesalahan, menyempurnakan kemerdekaan, serta beralih dari kemerdekaan militer ke kemerdekaan politik, ekonomi, kebudayaan. Yang keempat, menghapus Eurostisme. Maksudnya di sini adalah sebagai bangsa Timur, tidak menjadikan bangsa Barat atau Eropa sebagai sentral dari segala-galanya. Yang terakhir, mematahkan mitos kebudayaan kosmopolit yang menyatukan seluruh bangsa Barat dan diklaim sebagai kebudayaan dan harus diadopsi seluruh bangsa jika ingin mencapai kemodernan. Yang selanjutnya, tujuan dari oksidentalisme.
Tujuan dari oksidentalisme adalah untuk menandingi orientalisme, menghilangkan berbagai penderitaan lama yang diakibatkan orientalisme, dan menantang serta melawan segala macam ancaman yang semakin luas diberikannya terhadap kehidupan dunia timur. Maka, tujuan utama oksidentalisme adalah keilmuan atau intelektual. Dengan demikian, budaya barat akan dapat dipahami secara kritis oleh dunia timur dan juga salah paham yang selama ini yang terjadi antar kedua belah pihak dapat dihilangkan. Sekian presentasi dari saya yang mewakili kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.